beledeh ngono. Ya bukan begitu. Beledehnya tadi itu karena apa? Ya panas mungkin ongkep. Nah, bukan kemudian kita ambil kesimpulan oh sunai nggih gamis beledehan. Nah, bukan begitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi Nabi SAW terbuka di bagian kerahnya seperti ini, ya tidak ditutup kancingnya. Kemudian aku masukkan tangan ke dalam saku baju beliau, lalu tanganku menyentuh sebuah cincin khotam ya. Kemudian juga riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini sudah kita bahas. Dari Habib bin Asy'id dari Al Hasan dari Anas bin Malik, yang mananya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid dengan mengenakan pakaian qitr, sejenis pakaian yang terbuat dari katun dan di dalamnya ada warna merah, ada warna merahnya yang diletakkan di pundak beliau, lalu beliau melaksanakan sholat bersama dengan para sahabat ya. Jadi ada garis merahnya atau warna merah, bukan merah polos tapi putih ada merahnya, atau merah ada putihnya, atau merah ada hitamnya, atau hitam ada putihnya, ada merahnya ya. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, lalu ada riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bila Rasulullah SAW mengenakan pakaian baru, maka beliau menamakan pakaian itu dengan namanya seperti sorban, baju atau rida ya. Lalu setelah itu beliau bersabda, ya Allah, segala puji hanya bagimu sebagaimana engkau telah memberi aku pakaian ya. Apa ini doanya yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahumma lakal hamdu ya, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi ya, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang beliau baca tatkala mengenakan baju baru. Kemudian juga sudah kita baca pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah hibarah ya, ini jenis pakaian katun dari Yaman ya. Dan itu yang terakhir hadis Mahmud bin Ghailan dari Aun bin Abi Juhayfah dari ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengenakan pakaian berwarna merah, seakan-akan aku bisa melihat kilauan dari betis-betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terakhir ya, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Jadi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan hullah ya, mengenakan kain yang berwarna merah, seakan-akan aku melihat kepada kilauan kedua betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hullah itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu pakaian yang terdiri dari dua potong pakaian, setelan begitu ya, setelan atasan dan bawahan. Pakai ada atasan ada bawahan ya, kemudian warnanya adalah merah ya, dari Yaman, mukhattatan bi khututin hamra ma'a sawad, tadi yang di depan sudah kita jelaskan, bergaris ya, bergaris apa hitam merah begitu ya, mukhattatan bi khututin hamra ma'a sawad. Jadi bergaris dengan garis-garis merah bersama dengan warna hitam ya, bukan merahnya merah polos. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, sekarang akan kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang nomor 64 ya. Haddatsana Ali ibnu Khasram. Ya, kalau dalam buku terjemahan yang ini nomornya nomor 65. Ada yang bawa ini? Punya ini? Kalau yang ini nomornya 65. Tapi kalau yang di syarah saya Abdul Razak maka nomornya 64. Haddatsana Ali ibnu Khasram, bercerita kepada kami Ali bin Khasram kala, dia berkata haddatsana Isa ibn Yunus an Israila an Abi Ishaq anil Bara bin Azib. Hadis dari Bara bin Azib kala, dia berkata
ma ra'aitu ahadan minan nas, aku tidak pernah melihat seorang pun di antara manusia ahsana fi hullatin hamra'a, yang lebih bagus, lebih tampan, lebih indah dalam hullah hamra, dalam setelan baju yang berwarna merah, min Rasulillah, daripada bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi aku tidak pernah melihat seseorang yang mengenakan baju merah. Tadi itu merahnya apa? Tidak merah polos ya, tapi bergaris-garis atau bermotif merah hitam atau merah ada putihnya dan semacam, tak polos ya, ada motif-motifnya. Ya, jadi ra'aitu ahadan minan nas ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra min Rasul, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kanat jummatu la tadribu qariban min mankibayyi, dan sungguh ujung rambut beliau benar-benar menjulur dekat dengan kedua pundak. Jadi panjang menjulur ke kedua pundak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, hadzal haditsu bima'na alladhi qablah, hadis ini bermakna yang sebelumnya. Wa sabaqa mawdi'u syahid minhu, dan telah berlalu ya penguatnya darinya, wa huwa qauluhu, yaitu sabda beliau fi hullatin hamra, dalam hullah hamra. Tadi ya hullah itu kita jadikan istilah ya. Apa hullah tadi itu? Baju yang terdiri dari dua potong, atas sama bawah ya, atasan sama bawahan, itu khullah. Ingat-ingat lagi, nanti kita akan menyebutkan khullah begitu ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi Nabi SAW mengenakan khullah hamra, khullah berwarna merah ya, setelan atasan bawahan berwarna merah ya. Wa annal murada bil hullatil hamra, dan dimaksud dengan khullah hamra adalah burdani yamaniyani fihi ma khututun humur, yakni dua helai kain ya Yaman, padanya ada garis-garis merah, wa khututun sudun, dan garis-garis hitam, falaisat qumratu wa khalisah, dan tidaklah warna merahnya itu merah polos, merah murni, blek, abang, bers, dan ya enggak ya, tapi bergaris-garis. Sahabat sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Taib, itu riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-65. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Ubaidullah ibnu Iyad an abihi an Abi Rimthah, dari Abu Rimthah. Qala, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdani akhdarani, beliau mengenakan dua helai kain akhdarani yang berwarna hijau ya, kalau tadi merah sekarang berwarna apa? Hijau ya. Qauluhu alaihi burdani akhdaran, kata Asy-Syarih Syekh Abdul Razzaq, ucapan dia dalam hadis ini, pada beliau ada dua helai kain berwarna hijau. Al-khudrah huna laisat khalisah, hijau di sini juga bukan hijau polos gitu ya. Wa inna ma ya khadratun ma'a khututun min anwanin ukhra, tapi itu kain berwarna hijau, dia bersamanya ada apa? Garis-garis dari warna yang lain ya. Jadi hijau bergaris-garis dengan garis-garis warna yang lain. Falau kana akhdara bahtan lam yakun burdan, seandainya itu adalah warna hijau murni begitu ya, tidak ada warna campuran yang lain, maka tidak disebut burd. Li'annal buruda innama takunu mukhattatan ya, karena disebut burud itu ya, ini kan pakaian mereka kala itu ya, pakaian orang kala itu. Jadi kalau disebut burd, maka maknanya baju itu bergaris-garis. Kalau dikatakan burud hijau, berarti hijau bergaris-garis dengan warna yang lainnya ya. Jadi ada merah bergaris-garis, ada hijau juga bergaris-garis. Sama sekalian
rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ada motifnya maksudnya begitu. Lalu juga hadis yang ke-66, haddatsana Abd ibn Humaid qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Abdullah ibn Hassan al-Ambari an jaddataihi Duhaibah wa Ulaibah. Ya. Ini dikoreksi oleh Syekh Abdul Razak, yang benar adalah an jaddataihi, dari kedua neneknya Duhaibah wa Safiyah, harusnya Duhaibah dan Safiyah bintai Ulaibah. Ya, yang Duhaibah dan Safiyah itu adalah putrinya Ulaibah. Ya, dikoreksi ya, karena ada riwayat yang lainnya seperti itu ya. Jadi nama dua neneknya bukan Duhaibah dan Ulaibah, tapi Duhaibah dan Safiyah. Nah, Ulaibah ini buyutnya. Ya, ini buyutnya. An Qailata binti Mahramah, dari Qailah binti Mahramah, kala dia berkata, Ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi, pada beliau ada asmalu mulayyataini. Ya, ada asmal. Asmal itu adalah pakaian yang telah usang gitu ya. Telah luntur warnanya, mulayyataini ya. Jadi telah warnanya itu telah pudar gitu ya. Kanata bi za'faran, yang sebelumnya dua pakaian ini, dua kain ini itu dilumuri dengan za'faron. Jadi ada warna za'faronnya. Waqad nafadathu, dan telah luntur ya, telah luntur. Wa fil hadithi qissatun tawilah, dan dalam hadis tersebut ada kisah yang panjang. Berkata Asy-Syarih, qauluha, perkataan dia, yakni perawi tadi itu, alaihi asmal. Asmal jam'u samal. Asmal adalah bentuk jamak dari samalun. Mithlu asbabun jam'u sababun. Ya, asbab jamaknya sabab. Wa huwa thawbul khaliqu, yaitu baju yang telah usang. Wis amoh, berarti wis suwe gitu ya, wis napa jenenge? Wis tuwek. Kok wis tuwek rek napa? Mangka, ya wis bulak. Ya. Jadi sudah lama, ini sudah usang. Qauluha mulayyataini, yani tathniyah mulayyah, wa ya tasghiru mulaah, wa ya tutlaqu ala kulli thawbin lam yudamma ba'duhu ila ba'din bi khaitin. Ya, ini dua pakaian yang telah usang, yang tidak dijahit, ya, tidak dikumpulkan satu bagiannya dengan bagian yang lainnya dengan dengan benang, ya. Bal kulluhu nasjun wahid, tapi semuanya adalah satu tenunan. Jadi pakaian itu terusan begitu loh, langsung terusan, tidak dia bahkan tidak ada jahitannya, jadi tenun jadi satu begitu ya. Kata fil qomus, seperti ini di dalam qomus. Qauluha, perkataan dia kan atabi za'faran, yang sebelumnya keduanya itu dilumuri dengan za'faran, ai duhinata bi za'faran, yang sebelumnya dikasih minyak wangi za'faran. Jadi kalau dikasih minyak wangi za'faran, maka warnanya za'faran itu membekas, ya, membekas pada baju itu, dan bekasnya masih ada gitu maksudnya. Ya, bekas minyak za'faran itu masih ada pada baju itu. Waqad nafadathu, ay nafadat al-asmalu launu za'faran. Nah, keusangannya baju itu telah melunturkan warna za'faran. Falam yabqa lahu ila atharun yasirun, tidak tersisa baginya kecuali bekas yang sedikit sekali bekasnya. Ya, waqad naha ar-rijal, waqad naha, dan telah melarang Nabi SAW ar-rijala, kaum laki-laki, an lubsi ma masahu za'faran aw waras, memakai pakaian yang dikasih wewangian za'faran. Gitu ya, kenapa itu miliknya perempuan ya. Falamma kanat al-asmal, maka tatkala
sudah menjadi usang, huna di sini qad nafatat az-za'faran, dan juga warna za'faran dan aromanya mungkin sudah hilang, hatta lam yabqa lau ila astarun yasirun, hingga tidak tersisa kecuali jejak yang sedikit, labi sahun Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengenakannya, ya. Nabi kemudian mengenakannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, jadi ini diantara pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu qauluhu, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa fi al hadithi qissatun tawilah, di dalam hadis ini ada kisah yang panjang, ya'ti ba'du insyaallah, yang sebagiannya akan datang insyaallah, kata mu'alif. Ya, wa qad rawa hadhil qissata bitamamiha wa tuliha ba'du ahli ilm, dan telah meriwayatkan kisah ini dengan sempurna, secara sempurna dan panjangnya sebagian para ulama minum at-Tabrani, di antara mereka adalah Imam Tabrani fi Mu'jamihi al-Kabir, dalam Mu'jam kabirnya, wa fiya fawaidu katsiratun wa lataifu ajibatun, dan dalamnya ada faidah-faidah yang banyak, ya, dan juga yang menakjubkan, ya. Nanti barangkali akan disebutkan oleh mu'alif pada tempatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu dalam hadis yang ke-67, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Bishr ibnu al-Mufaddal an Abdillah ibni Utsman ibni Khusaim an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas. Sekarang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil bayad, hendaknya kalian mengenakan baju putih, ya. Jadi alaikum bil bayad, hendaknya kalian berpakaian mengenakan baju putih. Minathiyabi, dari baju. Liyal bisa ahya'ukum, agar orang-orang yang mati di antara kalian mengenakannya. Wa kafinu, agar orang-orang yang hidup di antara kalian mengenakannya. Wa kafinu fiya mautakum, dan kalian kafani pada baju putih itu orang-orang yang telah mati di antara kalian. Kenapa? Fa inna min khairi thiyabikum, karena ia adalah termasuk sebaik-baiknya baju kalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan yang merah, mengenakan yang hijau tadi, ya, hijau ada hitamnya atau merah ada hitamnya, misalkan seperti itu. Namun secara qaul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apa? Untuk mengenakan baju putih. Maka mengenakan baju berwarna putih itu sunnah. Memakai baju yang lainnya mubah, boleh. Paham sih, ya? Semua boleh, pakai warna apa saja boleh, motif apa saja boleh, tidak ada masalah begitu, nggih. Cuman kemudian diperintahkan untuk mengenakan apa? Baju putih ini yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pakai baju putih. Lalu bagaimana dengan perempuan? Berlaku enggak ini bagi mereka pakai baju putih? Ya, berlaku enggak bagi mereka pakai baju putih? Gimana? Berlaku enggak? Wanita apa, laki-laki meninggal dikafani pakai, perempuan meninggal dipakani. Nah, dikafani pakai putih juga. Nabi SAW menjelaskan apa namanya, kafinu fiya mautakum fa innaha min khairi thiyabikum, karena dia adalah sebaik-baik baju kalian. Itu kan dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Itu dikembalikan kepada uruf, ya, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Kalau di satu kebiasaan bahwasannya, ya, seperti di Timur Tengah begitu, ya, perempuan pakai hitam gitu, ya, perempuan itu pakai warna, ya, warna hitam. Kalau mereka pakai warna putih misalkan seperti itu, maka jadinya seperti tasyabbu bi'ar rijal, seperti menyerupai kaum laki-laki gitu, ya, seperti mereka jadinya, ya. Makanya kalau keluar rumah mereka pakainya yang hitam-hitam sesuai dengan uruf, kebiasaan. Kalau di negeri kita wanita pakai baju putih nggak ada masalah,
Kenapa? Karena baju putih bukan identik bajunya kaum laki-laki. Tapi di sana kan identik sudah. Laki-laki semuanya keluar rumah pakai baju putih semuanya kan begitu. Jadi ini uruf, ini kembali kepada uruf. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bukan berarti kemudian kaum perempuan di negeri kita tidak boleh pakai baju putih. Roko kayak biyen wernane putih gitu ya. Itu. Kemudian juga jangan nyeje para ummahat misalkan gitu ya. Masuk masjid semuanya ibu-ibu pakai roko putih, sampe nireng-nireng dewe. Nyeje namanya syuhro jadinya. Ya, jadinya apa syuhro. Jadi kalau masyarakatnya misalkan kita masuk masjid tuh, kok apa namanya semuanya putih bers gitu ya semuanya, pulang ganti putih, kemudian gabung dengan mereka. Jangan apa? Nyeje, menyendiri dengan sesuatu. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, agar tidak napa jenenge berbeda dengan orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Ini harus diperhatikan. Dikembalikan semuanya kepada uruf, apa yang berlaku, kebiasaan di masyarakat kita. Kalau kemudian masuk masjid misalkan ya sudah campuran, ya campuran enggak masalah. Ruku'e macam-macam kan gitu ya. Ruku'e macam-macam, apalagi sekarang wis tambah gak beresnya ruku'e. Oh tipis gitu ya, no rukuan rambutnya ketok ya, ngecap ya, atau kulitnya kelihatan. Enggak sah sholatnya seperti itu. Pakai warna putih tapi yang tebal ya, yang tebal. Ya kayak dulu lah, ruku-ruku dua terusan tekan dulu sampai nisor ono keluar selontung tangannya seperti itu yang sunnah bagi kaum perempuan, bukan hanya dalam sholat tapi juga di luar sholat. Itu sunnahnya seperti itu harusnya ya, jadi lurus. Itu namanya jilbab ya, itu yang namanya jilbab itu yang dari atas sampai ke bawah lah, warisan nama jenenge para muslimah dulu, itu kan warisan mereka untuk kita, peninggalan mereka seperti itu. Bahkan saya pernah membaca dalam sejarah di Kudus dulu, di zaman apa Islam berkembang di Kudus, kaum perempuannya pakai pakaian seperti itu, putih-putih, pakai apa seperti itu, seperti ruko yang orang-orang tua kita yang pakai ya, nenek-nenek kita yang pakai seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Luntur karena penjajahan ya, itu luntur karena penjajahan. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Ingat ya, dikembalikan kepada apa? Uruf ya, kebiasaan, dikembalikan kepada kebiasaan. Jangan kemudian memang ada di antara para ulama yang menulis tidak bolehnya nama perempuan pakai warna putih, seperti kalau tidak salah ya dalam kitab milik Syekh Bakar Abu Zaid kalau nggak salah ya, tentang apa kitabnya itu, apa kitab jenenge Khilyatul Mar'ah apa ya, silakan dilihat itu. Di sana disebutkan tak boleh pakaian putih. Itu untuk di mana? Di mana? Di sana, di Arab ya, di Saudi misalkan semacam itu. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena urufnya kaum laki-laki pakai warna putih. Adapun kalau nama jenenge perempuan, mereka pakai hitam. Jangan menyelisih uruf kebiasaan masyarakat ya, biar tidak niji. Pernah satu ketika kita mau nganter anak-anak untuk ya latihan manasik haji anak-anak TK sama anak-anak SD. Lalu bu gurunya itu biasa kan ya, rundingan dress code. Dress code, malah dress code-nya hitam-hitam gitu ya, langsung tidak boleh gitu ya. Kita akan masuk di lingkungan ya, lingkungan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, lingkungan yang mereka itu masih napa jenenge, pandangannya kepada perempuan yang hitam-hitam itu selalu dalam tanda kurung negatif, selalu begitu ya. Maka tidak boleh. Saya suruh semuanya pakai putih-putih, hatta akhwat, hatta ummatku, ustaz-ustaznya semuanya putih-putih, jilbab putih, ya cadar putih, semuanya suruh putih-putih, seperti itu.
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, dalam rangka satu menyamakan diri dengan murid-muridnya, dua agar masyarakat yang melihat tidak alergi. Itu kan bagian dari strategi dakwah. Sesuatu yang tidak diharamkan gitu ya, maka jangan terlalu saklek begitu loh dengannya ya, saklek kewenceng semacam itu. Sesuai dengan hajat dan kebutuhan ya. Kemudian mereka tak suruh para ustazah-ustazahnya itu tak boleh pakai warna hitam, tapi tak suruh semuanya pakai warna putih sama dengan santri-santrinya, murid-muridnya. Baik. Itu lil maslahah. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadhi minas thiyab, hendaknya kalian mengenakan yang putih dari pakaian, ai ilzamuha wahrisu alaiha, konsistenlah kalian dengannya, perhatianlah kalian dengannya. Fa fi hadza targhibun nabi, maka dalam hal ini ada dorongan Nabi SAW, wa hatsuhu, anjuran beliau ala lubsil bayad, untuk mengenakan baju putih. Wal bayadu minats thiyabi afdal, baju putih itu lebih utama min ghairi, daripada selainnya, minal alwani, dari warna-warna, sawaun al khalisa minna al mukhattata, sama saja warna yang putih atau yang bergaris. Pokoknya napa jenenge dasarnya napa Bu? Putih. Apakah polos gitu ya? Apakah bergaris? Nah, kayak gini putih tapi bergaris-garis ya, seperti itu. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Sengaja aku nyeri putih. Tak sengaja, kudu ketepaan gitu. Tak sengaja, Mang. Mari maca, waduh, perintah nggih putih. Dik, cukup banyu putih aku. Aku mau ceramah tentang baju putih. Baik, tapi ojo polos ini yang bergaris-garis ya, karena ada pembahasan apa? Tidak harus polos tapi juga bergaris-garis. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, wa min asbabi tafdhilil launil abyadi, dan termasuk di antara sebab pengutamaan warna putih itu minats thiyabi ma sayati fil haditsil ati, yaitu apa yang akan datang pada hadis berikutnya. Dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna atharu wa atyabu, baju yang putih itu lebih suci dan lebih baik. Qauluhu, sabda beliau, liyalbisa ahya'ukum, agar mengenakan baju putih itu orang yang masih hidup di antara kalian, wa kafinu fiyya mautakum, dan kafani pada kain putih orang yang telah mati kalian, fa inna min khiyari thiyabikum, karena ia adalah baju kalian yang terbaik. Maka hatha, telah mendorong, memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam al ahya'a ala lubsiha, mendorong yang masih hidup untuk mengenakan baju putih. Wa raghaba fi takfinil mauta biha, dan memberikan dorongan untuk mengkafani yang mati dengan kain putih. Wa akhbara annaha min khairi thiyabina, dan Nabi memberitakan bahwasanya warna putih adalah termasuk sebaik-baiknya baju kita, gitu ya. Jadi sebaik-baiknya baju. Jadi kalau warna putih ini sunnah, gitu ya. Warna putih itu sunnah. Selain warna putih apa tadi? Mubah, boleh, tidak ada masalah. Warna apa saja boleh, tidak ada masalah. Putih sunnah. Wa hathun nabi, dan dorongan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala lubsil bayadhi minats thiyabi, untuk mengenakan baju putih, yufidu annahu kana yalbasu dzalik, itu memberikan faedah bahwasanya beliau biasa mengenakan baju putih, gitu ya. Beliau biasa mengenakan baju putih, namun tidak menutup kemungkinan mengenakan baju yang lain, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, wa hadza wajhu syahid minal hadis litarjamah. Inilah sisi syahid dari hadis ya, bagi tarjamah, yakni judul yang dibuat oleh muallif. Faqad jaa fi sahihain, dan telah datang dalam as-sahihain min hadis Abi Dzar, dari hadis Abu Dzar, qala ataitu nabi wa alaihi thawbun abyadu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, dan beliau saat itu mengenakan baju berwarna putih. Ya, baju berwarna putih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-68. Haddatsan Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib
ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Syabib an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu al-bayadha, pakailah oleh kalian yang putih. Fa inna at-taharu atyabu, karena yang putih itu lebih suci dan lebih baik. Wa kafinu fiya mautakum, dan kafani yang mati di antara kalian pada baju putih, pada kain putih. Ya, ini juga jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, akan perintah beliau untuk mengenakan yang berwarna putih. Ya, fihi, di dalamnya ada al-hatsu ala lubsil bayad, ada anjuran, dorongan, motivasi untuk memakai baju putih. Kal haditsil ladzi qablahu, seperti hadis yang sebelumnya. Qauluhu, sabda beliau, fa inna atharu atyabu, sesungguhnya baju putih itu lebih suci dan lebih baik, ya, lebih suci dan lebih bersih. Ai an-nathiyabal bidha, bahwasanya baju yang putih itu tajma'u baina hataini sifatain, mengumpulkan dua sifat ini. Baju putih itu mengumpulkan dua sifat ini, lebih suci, lebih bersih, lebih baik. At-tuhru wat-tibu, ya, suci dan bersih atau baik. Fayatamtazu indama tughsalu bi tibiha wa naqaiha, ya, menjadi istimewa khusus putih itu saat dia dimandikan, apa, dicuci dengan apa, bersihnya, bi tibiha wa naqaiha wa dhuhuri safaiha, dan munculnya kejernihannya, warna putih kan gitu ya. Ya, wa idza wujida fiha syai'un minal wasakh, kalau ditemukan pada baju putih itu kotoran, maka dhahara mubasyaratan, akan tampak. Ya, jadi ya tampak kalau yang nyuci ini napa? Gak bersih kan gitu ya. Lek klambi enggak ketok, lek klambi putih ono bolot ngetel de napa niki? Kerah kan ketok kan gitu ya. Wah, iki gak bersih kan. Semacam itu nggih, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Makanya kalau putih maka selalu bersih begitu. Ya, karena masih apa namanya, tampak si ngetel kucek mana, si durung bersih kucek mana ya, durung bersih mana ada kesuwen pegel, curi, pemutih kan gitu. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Beda dengan warna yang lain wis pokoknya diputer ngono ae kan gitu ya. Wis ambu wangi ngono enggak ketok wis. Ya, kalau warna yang lain. Tapi warna putih enggak bisa. Ya mas sekali rahmani rahimakumullahu taala. Baju-baju yang lain muncul jamure gak patek ketok, baju putih langsung ya ketok. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Baik, wa idza wujida fiha syai'un minal wasakhi dhahara mubasyaratan, nampak kalau ada kotoran langsung nampak. Bi khilafi thiyabil ukhra, beda dengan baju yang lain. Fa inna rubbama tattasikhu wa la yadhhar al-wasfu, barangkali baju itu kotor tapi tidak kelihatan kotornya kalau warna selain putih. Walihada ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi, karenanya Nabi memilih baju putih bukan selainnya. Min alwani fi du'aihi, min alwanin, dari warna-warna fi du'aihi, dalam doa beliau, haitsu qala, di mana beliau berdoa, Allahumma naqqini minal khataaya, ya Allah bersihkan aku dari kesalahan, kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana baju putih dibersihkan minad danasi, dari kotoran. Jadi kalau baju putih yang dibersihkan benar-benar bersih gitu maksudnya. Tapi beda dengan baju yang lain, ya dibersihkan nis pokok gak ketoro ya wis gitu kan gitu ya. Baju putih enggak, sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan hadis nomor 69. Haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibnu Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab ibn Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dzata ghadatin, di suatu pagi, wa alaihi mirtun, ya, dan pada beliau ada pakaian ya bulu tanpa jahitan, ya.
min sya'rin, mirtun min sya'rin aswada, ya, dari rambut atau dari bulu yang berwarna hitam. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Apa yang dijelaskan oleh para ulama atau dalam hal ini adalah Syekh Abdul Razak, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Beliau berkata, qauluha, perkataan Ibunda Aisyah, dzata ghadatin ay al-ghadat as-sabah al-bakir, yakni di satu pagi, gitu ya, pagi yang apa namanya, keluar di suatu pagi di awal pagi. Ya, jadi as-sabah al-bakir, ya, pagi di awal waktu, di awal pagi, gitu ya. Napa bosone sing enake? Napa? Meruput. Suatu hari Nabi meruput. Ya, di awal pagi keluar rumah, gitu, meruput keluar rumah. Baik. Qauluha, perkataan Ibunda Aisyah, wa alaihi mirtun min sya'rin aswada. Al mirtu bi kasril mim, mirtu dengan kasrahnya mim, kisaun tawilun wasi'un yu'tazar bihi, yaitu kisa kain, ya, tawil yang panjang, wasi yang lebar, yu'tazaru bihi yang beliau mengenakannya sebagai izar, sebagai sarung, ya. Jadi beliau mengenakan mirt ini min sya'rin aswada, dari bahannya adalah bahan bulu yang berwarna apa? Hitam, ya, yang berwarna hitam. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Bulu napa kira-kira nggih? Hah? Ya bulu domba kira-kira nggih ya, kira-kira, wallahu alam. Haddatsana Yusuf, yang ke-70, ini yang terakhir ini dalam pembahasan pakaian Rasulullah. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an Abi an Sya'bi an Urwah ibn al-Mughirah bin Syu'bah an Abi, ya, dari Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya, yakni Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW itu labisa jubbatan rumiyatan, beliau mengenakan jubah Romawi, dayiqatal kummaini, yang kedua apa lagi jenenge iki lho, lobang lengan ini, lobang apa jenenge? Hah? Karena istilah itu ini lho, ya, yang sempit. Nah, iki ini sempit. Apa sih? Hah? Ya lo mansetnya. Ya, jadi lubang lengannya ini sempit. Lubangnya ini yang depan ini sempit. Jadi enggak melebar atau enggak apa namanya lurus begini, tapi menyempit, ya. Ke lubang lengannya ini menyempit, ya. Apa? Selimpit. Waduh, selimpit. Oh, ngono istilah, ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Qala yani asy-syarih khatama rahimahullah hadhihi tarjamah bi hadits al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi muallif Imam At-Tirmidzi menutup, ya, tarjamah beliau bagi pembahasan ini dengan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah. Nabi mengenakan jubah Romawi, nisbatan ila Rum, dinisbahkan kepada Romawi. Al-jubbah wal jubbatu, dan jubah itu naun minal libasi yulbasu fawqal qamis, yaitu pakaian yang dipakai di atas gamis, ya, pakai gamis lalu pakai jubah, itu maksudnya yaitu jubah, ya. Qauluhu dayiqatal kummain, al-kumman maudi'u idkhal yad minal libas, yakni tempat masuknya tangan, ya, tempat masuknya tangan. Jadi lubangnya itu tadi itu slim fit. Ya, lubangnya sempit, yang depan ini sempit. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa bihadza, dan dengan ini yakunul musannifu rahimahullah anha ma yata'allaqu bilibasin nabi. Beliau menyelesaikan
pembahasan apa yang berkaitan dengan bajunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yulahadhu minat tarjamati wa min khilalil ahadithil mutanawwi'ati, maka bisa diperhatikan dari interpretasi gitu ya. Bisa tarjamah seperti itu, yang dari judul itu ya, bisa diambil juga dari sela-sela hadis-hadis yang bermacam-macam disebutkan oleh Imam Tirmidzi berikut judul yang beliau kemukakan. Ya, definisi yang beliau kemukakan, allati saqahal musannifu, yang dinukil, ya disebutkan, dinukil disebutkan oleh musannif. Tanawwu libasin Nabi, terdapat di sana apa? Bermacam-macamnya, ragamnya pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakaian Nabi beragam gitu ya, tidak satu macam, tidak satu bentuk. Falubsu fala bisa al izara war rida wala bisal kisa wala bisal komis wa anwa'an ukhra minal albisa. Maka Nabi mengenakan izar, rida, selendang gitu ya, sorban, mengenakan selimut ya, atau jubah yang menutupi seluruh tubuh beliau, mengenakan gamis dan macam-macam yang lain dari pakaian. Wa mimma yubayyinu annal amra fil libasi wasi. Ini menunjukkan bahwasanya masalah pakaian itu luas. Gitu ya, masalah pakaian itu luas. Wa annal asla fihi al-hillu, hukum asalnya halal. Malam yadullal dalilu ala tahrimi, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan akan maharamannya. Dan itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Ini masyarakat kita ya pakai baju koko, sarungan bawa, ya itu bener gitu loh maksudnya. Itu sudah bener jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Apalagi kemudian kita masuk di satu lingkungan begitu semuanya pakai begitu, ya ojo nyeji dhewe gitu ya. Kuwabe sarungan, kukuan, sampean dhewe jubahan. Misalnya begitu ya, nyeji namanya. Gitu ya, kabeh kupulukan ireng misalkan sampean dhewe belangkonan. Ini nyeje namanya. Ada orang-orang seperti selalu namanya nyeje gitu ya. Ojo nyeje ambek kancane. Gitu ya, selalu kan samakan dirinya dengan masyarakatnya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ojo suka nyeje. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jangan suka nyeje. Samakan diri dengan kaumnya. Gitu ya, misalkan gitu ya, yang semuanya ya pakai ya saat ini kan pakai kubluk macam-macam kan nggak ada masalah ya, wis dianggap wis biasa kan gitu ya, wis biasa jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Lek biyen kan nggak ngono ya, lek durung kaji kubluke ireng, durung kaji, lek wis kaji kubluke putih kan ngono ya. Saiki gak, masih durung kaji ya putih. Kan begitu ya, tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah sama sekalian rahimani rahimakumullah, tidak ada masalah. Intinya adalah kembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat, dilihat kebiasaan mereka seperti apa, so, pakai seperti yang menjadi kebiasaan mereka. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Sampai datang misalkan masanya semuanya faham begitu ya, dan tidak mempermasalahkan permasalahan masalah pakaian. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Saya ngisi di satu tempat, saya sebutkan tempatnya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Dari awal sampai masa-masa saya itu ngaji kitab tentang dosa-dosa besar. Dari kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair ada 4 jilid. Kalau saya ngisi saya selalu sarungan. Selalu apa? Selalu sarungan. Ya, enggak pernah pakai gamis, apalagi pakai jubah dan seterusnya, selalu sarungan. Sampai datang masanya pembahasan masalah isbal. Kan gitu ya. Karena penghuni masjidnya belum paham masalah, sampai pembahasan masalah itu setelah jelaskan panjang lebar tentang masalah isbal ya, dimasukkan dalam dosa besar yang kesekian begitu sama Imam Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami.
dalam kitab beliau Az-Zawajir. Nah, setelah sampai pembahasan itu, pengurus masjidnya mengatakan, iya memang kalau pengajian rutin tuh kan sing rumangsa napa jenenge di apa, kan sing rumangsa disindir gitu ya, karena pengajian rutin sesuai dengan apa bape. Tapi kalau tiba-tiba moro teko langsung bahas masalah ini, kira-kira akeh sing napa jenenge bantah kan gitu ya. Itu fungsinya pengajian rutin jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Nah, setelah itu, setelah penjelasan itu sudah bebas ya. Saya mengenakan celana ya yang napa jenenge di pas mata kaki, dan bahkan tinggi lagi nggak ada masalah karena ilmu sudah nyampe. Tapi sebelum itu saya nggak pernah sampai ilmunya nyampe. Setelah nyampe tidak ada permasalahan sudah, karena mereka sudah paham. Apakah mereka mau mengamalkan atau tidak itu bukan urusan, sudah mereka sudah paham ilmunya sehingga mereka bisa napa jenenge menerima dan bisa menyampaikan hujah kepada orang lain yang mungkin napa jenenge tidak tahu kan begitu ya, mungkin tidak tahu. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullah. Demikian juga bawa istri, nak pernah bawa istri. Sampai pembahasan tentang masalah hijab, tentang masalah niqab, selesai istri bawa. Itu caranya. Ojo moro-moro bojone digawa. Ya, modelnya gitu. Langsung ya napa jenenge? Kaget orang-orang kan gitu ya. Tibae macam. Tapi kalau sudah ilmu disampaikan dengan pelan, mulai kajian rutin, ya bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan disebutkan oleh para ulama, gitu ya. Nerima atau tidak nerima, mengamalkan atau tidak mengamalkan, mereka sudah punya pegangan ilmu. Mereka sudah punya pegangan ilmu, gitu ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Sehingga tidak ada masalah. Ya, sehingga tidak ada masalah seperti itu ya. Bahkan kalau ada apa-apa ya kita akan dibela oleh mereka sendiri gitu ya, oleh mereka sendiri. Yang penting kan ilmu itu disampaikan, bukan masalah hasil. Yang penting ilmu disampaikan, bukan masalah hasil diamalkan atau enggak diamalkan, misalkan ya diterima atau enggak diterima, itu bukan urusan kita. Itu hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat setelah menjelaskan permasalahan isbal, pertemuan berikutnya kan sing isbal kabeh plus. Pekan berganti mudun mana? Gitu ya. Mudun mana? Nah, sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Ya kok nanti kita kaji, kita rutin lagi, ketemu bab itu lagi, ya akan terus berulang begitu ya, seperti itu. Nah, ini pentingnya apa? Pengajian rutin, baca kitab, khatam, ganti kitab lagi, khatam terus seperti itu. Itu seakan-akan kita ngaji di bawah bimbingan ulama yang mereka menulis kitab isinya bertahap sesuai dengan jenenge keilmuan mereka. Beda kalau ngajinya ngaji tematik, gonta-ganti materi, itu beda ya. Tematik gonta-ganti materi gak jelas tarbiyahnya jadinya ya, gonta-ganti materi, gonta-ganti jenenge isi, kadang-kadang malah belakrak ya, enggak, kadang-kadang begini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, menyampaikan sesuatu yang belum waktunya disampaikan kepada masyarakat, atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan cara yang disampaikan oleh ustadz lokalnya. Paham di sini ya? Ini juga berbeda jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Rasanya itu beda jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Pernah satu ketika ada salah seorang ustadz ya, yang beliau dari Medina, beliau di Medina, kemudian saya minta untuk ngisi di tempat yang saya biasa ngisi.
Karena beliau saat itu pulang di Indonesia, kemudian saya minta tolong saat ngisi di tempat saya biasa ngisi. Oh iya. Kemudian beliau ngisi. Lalu ada pertanyaan yang sangat sensitif. Apa jawab beliau? Kalau masalah ini saya nggak berhak menjawab. Tolong tanyakan kepada Ustadz Sahri. Dikembalikan kepada Ustadz lokal. Begitu adabnya harusnya. Itu caranya. Untuk moro dijawab, nggak ngerti siapa yang ada di hadapannya. Jangan sampai kemudian merusak strategi yang sudah dibangun sama ustadz lokalnya yang sudah merawat masyarakatnya. Maka wah, ini Masya Allah bagus. Jadi tidak bisa menimbang gitu ya. Ini kayaknya pertanyaan sensitif gitu ya. Lalu beliau noleh saya. Kemudian dia nyampaikan, ya ini Ustadz Sahri yang nanti jawab. Silakan tanya kepada beliau. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini. Padahal, di Medina ya iso jawab. Cuman kan jawaban itu bisa berbeda, cara menangkapnya mad'u begitu ya, dengan bahasa yang berbeda, penangkapannya bisa beda. Maka dikembalikan kepada yang lebih menguasai medan begitu ya, lebih bisa menguasai medan. Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun ada lagi juga pengalaman yang sama, pertanyaan yang sama langsung dijawab cespleng plek udah aku ngeluh gini aduh gitu ya. Ngeluh aku wis. Gitu ya, ada seperti itu, yang lain ya. Yang artinya kurang komunikasi. Ya, kurang komunikasi dengan yang biasa merawat di daerah itu, akhirnya kontraproduktif. Yang biasanya rajin ngaji misalkan, akhirnya dengan jawaban sing cespleng begitu wes langsung cabut gitu ya. Nah, sementara kita sudah cara jawab itu ngalor gitu gini ya, ini seperti itu ya, akhirnya berantakan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Niku kalau bahas napa sih kok tutuk kuno asli ini? Apa mang? Uruf ya, bahas masalah uruf, kebiasaan. Sesuaikan dengan apa? Kebiasaan. Baik, kita lanjutkan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Mana tadi ya? Ya, jadi wa hadza mimma yubainu anal amra fil libasi wasi. Wa anal asla fihi al-hillu ma lam yadulla dalil ala tahrimi kan yakuna thawb binisbati lirajul musbilan ya, seperti keberadaan baju bagi laki-laki yang musbil, jangan sampai isbal. Au thawb syuhrah, ini yang haram jelas ya. Jangan sampai musbil bagi laki-laki, jangan isbal. Atau yang di ausaubu syuhratin, atau baju syuhrah tadi itu. Syuhrah itu nyeje dengan masyarakat. Ingat, jangan suka nyeje dengan masyarakat. Kalau kita masuk ke dalam satu masjid misalnya masjid besar, misalkan mau Jumatan, delok aku kok beda dhewe ngene ya. Ya ganti kelambi, mulih ganti kelambi. Gitu ya. Jangan berbeda. Lek berbeda sama dilirik wong gak enak juga. Gak enak dilirik wong itu, gak enak dilirik gini dia, berbeda. Ya, berbeda dalam sesuatu yang seharusnya kita tidak usah berbeda, kecuali kalau berbeda karena kita melakukan yang hak, yang lain batil misalkan, tidak ada masalah kalau itu. Paham di sini ya? Tidak ada masalah kalau itu. Ya, yang lain gak jilbaban kabeh sampean tok sing jilbaban itu duduk syuro, sampean sing bener. Gitu ya. Itu duduk syuro kan gitu ya. Yang lain meletet kabeh kaya ya kayak lepet gitu ya, sampean pakai baju syar'i misalkan yang perempuan yang lebar, itu bukan niji namanya, itu berada di atas kebenaran. Kalau itu bukan surah itu, tapi sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, tidak bertentangan sama sekali, boleh melakukannya, maka jangan berbeda dengan masyarakat, jangan berbeda ya, biar napa jenenge hati kita satu, karena fisik yang sama
nanti akan menautkan hati yang sama. Tapi kalau fisiknya wis beda, atine gak karep malian. Jelas itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Baik. Ono budal Jumatan masyaallah WJ blangkonan, kelambi dalang, sewek. Ini katanya Jumatan apa dalang? Ya, kan ada orang seperti itu. Saya ya Allah wong kira gitu ya. Gak ndelok liyane nggih sarung, baju koko, kopi anjing bener ngono. Iki nyeje dhewe sak masjid. Ini syuhro namanya. Ya Allah. Jumatan tak dalang ini. Ya, karuan ini sampean ndek nang Masjid Jogja kono kabeh ngono ya gak apa-apa. Gitu ya. Di Jogja sana, di masjid Keraton misalkan begitu ya, kabeh ngono. Langkonan kelambine napa? Apa sih istilahnya kan ono kelambine seketan napa? Napa? Iya nggih wis iku angel. Gitu ya. Seperti itu masuk ke sana semuanya begitu. Sampean ojo gawe napa? Subahan. Suhro jadi sampean. Gitu ya. Sesuaikan dengan mereka. Oh porek dress code kan gitu. Oh ngono, ikut. Jangan berbeda dengan masyarakat selagi tidak bertentangan dengan syariat. Itu intinya seperti itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ojo seneng nyeje dewe. Jangan suka nyeje sendiri ya di tengah masyarakat ya. Dalam masalah pakaian ya ini. Jadi authobu syurah, baju yang syurah ya. Au minal harir, atau dari sutra, laki-laki tidak boleh pakai sutra. Au minal muasfar ya, atau baju yang dicelup dengan apa jenenge usfur ya. Au yakuna thauban fihi tasyabbun bil kufar, atau pakaian yang padanya ada penyerupaan dengan orang-orang kafir. Faqulu dzalika haram, maka semua itu hukumnya haram. Wa amma ma lam yunha anhu fi syar'i, adapun yang tidak dilarang darinya dalam syariat, fal aslu fi al hillu, maka hukum asalnya halal. Enggak ada larangannya, hukum asalnya halal. Gitu ya. Masyarakat akan berbeda jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi masyarakat kita misalkan dengan masyarakat Ethiopia beda. Saya pernah diketawain sama salah seorang teman dari Ethiopia, dari Sudan ya. Sudan kan Ethiopia kalau dari Sudan. Namanya Ustadz Abdul Rashid namanya. Saya masih ingat tapi hilang kontak beliau dari Sudan. Saya ketawain. Kenapa ketawa? Saya itu di Mekah ya. Saya pakai kopiah, bukan kopiah ya, kupluk putih begitu, baju kuku, sarungan, diketawa kepinggal-pinggal. Kenapa? Kalau pakaianmu itu di negeriku pakaiannya perempuan. Ya, yang model kayak kami di negeri kami perempuan, dia ketawa. Ya Allah gitu. Ya kalau di negeri saya ini pakaiannya laki-laki begini begitu. Jadi harus dikembalikan kepada uruf gitu. Ya, kebiasaan. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kalau dia nawari, ayo usaha apa? Ya. Usaha ekspor sarung, tak tambani itu. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kita lanjutkan. Jadi kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi, siapa ya yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, wa thayyibati minar rizki, dan yang baik-baik dari rizki. Jadi segala sesuatu kalau tidak ada dalil haram, maka hukum asalnya halal. Jangan diharamkan apa yang tidak datang dalil haramnya. Fa'angkara subhanahu ala man harramal libasa wal mata'ima wal masyariba. Allah mengingkari orang yang mengharamkan pakaian, mengharamkan makanan, mengharamkan minuman, allati akhraja li ibadihi, yang Allah keluarkan nikmat-nikmat tadi itu untuk hambanya, nikmatan min wa rahmah, sebagai nikmat darinya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang enggak datang dalil haramnya jangan diharamkan. Berarti hukum aslinya halal begitu, gitu ya.
Oh berarti kalau kita masuk supermarket yang dilihat label halal apa label haram? Label harga. Ya. Yang dilihat tatkala kita makanan kita nggak jelas ini makanan ya makanan opo gitu ya. Yang dicari label haramnya atau label halalnya? Ya nama? Ayo. Enggak. Kaidahnya tadi itu loh ya. Kalau ndak ada dalil haram, berarti hukum aslinya halal. Sekarang prakteknya dalam misalkan kita menemukan satu makanan, ndak ada label halalnya, berarti hukumnya ndak bisa, hukumnya subhat. Napa? Wah, jelas balik kerupuk, Pak. Ya, wong Jawa kayak gitu ya. Enggak, maksudnya begini, kita masuk supermarket, lihat makanan tulisannya Cino kabeh. Kan itu, ndak ono label ha. Ndak ono label. Ya buahan itu. Kenapa? Subhat. Gitu ya, subhat. Jangan seperti apa yang dikarepi orang liberal, pakai kaidah itu. Ndak perlu label halal, sing perlu label haram. Hukum asalnya halal. Jadi ndak perlu label halal, sing perlu dilabeli sing haram-haram ini nggak jelas ini. Kenapa kok ada label halal? Itu perlindungan kepada konsumen. Jangan sampai konsumen memakan yang haram. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud di sana. Ya, kenapa? Karena terkait dengan proses produksi. Terkait dengan proses produksi itu harus terjamin selama proses itu halal atau tidak. Nah, untuk menghukuminya harus diadakan uji. Kan gitu ya, yang mengeluarkan, yang menyuruh mengirimkan pihak MUI kan begitu ya, menurunkan label halal. Kalau ternyata kemudian kita ada produk bukan milik kaum muslimin, produk bukan milik kaum muslimin, lek kerupuk tonggo sampean Pak, gak perlu uji lab Pak. Ya, gak perlu dikonang MUI kesuwen. Ya. Ya, ini yang produk-produk gak jelas ini loh, misal gitu ya. Datang kepada kita misalkan sekarang opo es krim opo macem gitu ya. Tokon di ini label halalin di, misalkan begitu ya. Bagi kaum muslimin yang dia mengkhawatirkan dirinya dari makan yang haram, tidak mau makan seperti itu, karena nggak jelas proses produksi ini sudah diawasi nggak sama yang berwenang dari kaum muslimin. Nah gitu ya, impor kan begitu ya, impor dari sana, bahan dari sana sini nggak jelas, kono kecampuran babi tahu apa dan nggak jelas kabeh kan begitu ya. Ya, kenapa? Karena bukan produk milik kaum muslimin. Begitu lah, tonggone dewe, gak usah ditakoni. Ya kan gitu ya. Karena sudah hukumnya si muslim, maka hukum aslinya muslim itu napa? Nggih, taat. Hukum aslinya seorang muslim itu taat sampai datang dalil kalau dia tidak taat. Kan gitu ya, hukum aslinya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Paham insyaallah ya? Baik. Nah, fadalla ala anna aslaha al-ibahatu, maka menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah mubah hatta ya'ti minasyar'i ma yadullu ala tahrim, hingga datang dari syariat apa yang menunjukkan akan pengharaman. Wa dakhala fi hadzal asli, kata Syekh Abdul Razzaq, dan masuk di dalam hukum asal ini jami'u ma tutakhadu minhu al-aqsiyah, keseluruhan perkara yang dijadikan darinya al-aqsiyah, yakni pakaian, min ayyi nau'in kana, dari macam pakaian yang apa saja, fa huwa mubahun, maka hukumnya mubah. Jadi pakaian model apa ae hukumnya mubah, hukum asal mubah ya. Sampean pakai model opo, jenis opo ya, mubah.
walam yuharrim asyar'u illa asya' makhsusah, dan syariat tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang terkhusus, asya'a illa asya'an makhsusah, tarju ila daf'id dharar, yang kembali kepada penolakan madarat, wa hifdzil ibadi fi dini wa ma'asyihim, dan penjagaan hamba dalam agama dan kehidupan mereka. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi ya hukum asalnya adalah halal begitunya. Kita pakai apa, pakaian ya macam-macam ya. Kupluk ae masing-masing daerah kapodong ya. Kupluk masyaallah ono sing delok. Kadang-kadang ya napa jenenge berlebihan nok kupluk mau ini rek. Wah ya Allah. Lah ini suhro kalau seperti itu nggih. Seperti itu apa suhro namanya. Ya suhro lek salat lho. Ya apa? Aku lah delok iku guyu kekel gitu lho ya. Lihatan seperti kekel guyu kan bayangno iku kok lek salat jamaah aku ya apa ya ngene ya. Seperti itu. Jadi yang biasa, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ya, yang biasa sesuaikan dengan uruf, tidak usah macam-macam. Kakean macam gitu ya. Nyiji jangan nyiji ya. Baik. Itu tentang pakaian Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk dalam pembahasan biar sesuai flyer. Flyernya kan mana penghidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kehidupannya, penghidupan Nabi, kebiasaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Babu majafi Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab apa riwayat yang datang tentang Aisyah Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW atau penghidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya berkaitan dengan apa yang beliau makan, apa yang beliau minum. Aqadal musannifu rahimahullahu ta'ala hadhi tarjamata li bayani ma jaa fi Aisyah Rasulillah. Jadi musannif di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengikat tarjamah beliau ya, interpretasi beliau ya di dalam judul ini untuk menjelaskan ya riwayat yang datang tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang penghidupan beliau. Kalau kehidupan itu bisa apa jenenge dari awal sampai akhir, ini penghidupan. Nanti kebiasaan beliau hidupnya apa, dari makanan dan minum apa yang beliau makan. Jadi kan penghidupan yang menjadikan seseorang itu hidup gitu ya. Menjadikan seorang itu hidup apa? Dari makanan dan minumannya. Wal aisu al ais huwa, di sini dimaksud adalah at-ta'amu wal ghida, makanan dan yang dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qutu, dan makanan pokok yang beliau biasa makan kesehariannya. Alladzi yataghadza bihil insan, yang dengannya manusia itu makan ya, mengkonsumsinya untuk dirinya. Waqad awradal musannifu rahimallahu fi hadhihi tarjamah, dalam tarjamah ini musannif yani Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan haditsain, dua hadis saja. Wa sayu'idu rahimallahu at-tarjamata nafsah, dan nanti yani Imam Tirmidzi rahimahullah akan mengulangi ya tarjamah ini ya lahiqan muwassi'an, menyusul nanti berikutnya dengan lebih luas lagi fi dzikri al hadis al muta'allaqah biha, dalam penyebutan hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aisyu wa ta'amuhu wa ghada'uhu qutan, penghidupan Nabi, makanan beliau, apa yang beliau konsumsi ya qutan, yani berupa apa, makanan pokok nggih. Ya, apa jenis makanan pokok yang cukup untuk sehari, itu maksudnya. Ya gitu ya, makanan yang cukup untuk sehari, tidak berlebih, tidak menimbun. Tidak berlebih, tidak menimbun begitu. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Wa kana radiyan bidzalik, dan beliau ridha dengan yang demikian. Ya, ridha dengan yang demikian. Fa fi sahihain, dan dalam as-sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa beliau apa? Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan, ya Allah berikan rizki kepada keluarga Muhammad itu qutan. Qutan wal qutu, yang dimaksud dengan al qut tadi itu makanan pokok tadi itu, yang dimaksud adalah apa? Ma yusaddur ramaq, ya, apa
ya, atau ma yasuddur ramak, ya, apa yang bisa napa jenenge menutupi menutupi lemahnya tubuh, gitu ya. Jadi rizkinya hanya untuk cegak lemes ngono lho. Masya Allah kan gitu ya. Itu rezekinya, dan Nabi minta begitu, tiap harinya begitu saja. Ndak lebih, ndak nyimpen, ndak apa. Gitu ya. Jadi dapat hari ini ya untuk hari ini. Itu pun ndak sampai kenyang. Pokoknya iso ngadeg ngono ae. Kalau kita bandingkan dengan kita wis jauh. Jenengan di oma ono pirang kilo beras. Hah? Nyimpen toh? Untuk saulan rong ulan. Nabi ndak, 1 hari. Ya mas kalau rahmanur rahim. Ini pilihan loh ya. Jangan mengatakan sunnah. Oh sunnah yang ngono ta. Ndak. Ini pilihan hidup. Ya, ini pilihan hidup seorang nabi. Ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya mas kalau rahmanur rahimakumullahu taala. Ya. Kalau Nabi misalkan milih soge, ya napa umate? Ya napa kira-kira umate? Ya, kanok sing ngajari rekoso malian. Ndak bisa mengambil pelajaran dari namanya orang yang susah. Karena nabinya nggak pernah susah kan begitu ya. Nah ini jamaah rahmanur rahim. Ini pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan beliau, ya. Jadi ma yasudur ramaqa minal mat'ami wa kana yataqallalu minad dunya. Beliau itu memilih untuk mensedikitkan dunia padahal mampu dan bisa untuk memperbanyak dunia. Karena harta ghanimah misalkan itu ada di tangan beliau. Beliau bebas untuk memberikan atau mengambilnya. Tapi beliau tidak mengambilnya, tapi diberikan kepada yang selainnya. Wa yaktafi minha bil bulghah, dan beliau itu mencukupkan diri bagian dari dunia itu dengan bulghah. Apa itu bulghah? Hidup sederhana, mungkin sangat-sangat sederhana, pokok iso urip. Pokok iso urip, pokok cukup urip ngono ae. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Itu nabi kita, gitu ya. Beda dengan kita kan gitu ya. Awak dhewe duwe simenan toh? Punya simenan? Punya tabungan? Punya. Nabi kita nggak punya lo ya. Ditabung di akhirat kabeh. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kopi ini sampai adem rek. Bismillah. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Haddatsana Hamad ibnu Zaid an Ayyub an Muhammad ibni Sirin qala kunna inda Abi Hurairah. Dulu kami ada di sisi Abi Hurairah. Perhatikan pembahasan tentang Nabi, tapi Imam Tirmidzi bahasnya Abu Hurairah. Ya, kunna inda Abi Hurairah. Dulu kami ada di sisi Abu Hurairah. Wa alaihi thawbani mumasyaqani. Dan padanya ada, dia menggunakan 2 helai baju dari napa jenenge mumasyaqani, pakaian yang dicelup lumpur merah. Ya, sehingga warnanya apa? Semu-semu abang gitu ya. Nah, merah gelap gitu ya. Min katan, dari linen. Linen itu apa? Kain linen. Kain apa nih? Katun. Tutuk ya. Ya linen. Dari benang rami. Benangnya benang rami. Kain lena ya, kain lena, linen gitu ya. Fatamakhata fi ahadihima. Lalu napa Abu Hurairah ini buang ingusnya sisi. Napa buang ingus nggih lek wong Jawa sisi. Sisi. Lek wong Jawa sisi. Di salah satu di antara 2 kainnya tadi. Faqala bakh. Ya, dia mengatakan bakh. Ya tamakhatu Abu Hurairah fi al-kattan. Abu Hurairah beringus, buang ingus ya di kain linennya. Laqad ra'aituni, dan sungguh aku melihat diriku, wa inni la akhirru fi ma baina mimbari Rasulillah, benar-benar aku tersungkur di antara mimbar Rasulullah SAW wa hujrati Aisyah,
di antara mimbar dan kamarnya Ibunda Aisyah. Berarti tersungkur di daerah mana itu? Raudhah. Baghsyian alayya, dalam keadaan pingsan. Fayaji'ul ja'i, lalu datang orang yang datang, fayadha'u rijlahu ala unuki, dia letakkan kakinya di leherku. Oh, nak wong geplak semaput malah sikile dadi gulune. Ya Allah, ya ra'an nabi jununan, dia kira aku ini yang gendeng jane. Wa ma bi jununun, padahal tidak ada pada diriku penyakit gila. Wa ma huwa illal ju'. Kenapa aku sampai seperti itu? Kelaparan. Luwe sampai semaput. Sampeyan tahu keluwen sampai semaput? No? Gak pernah, pernah mboten? Gak tahu. Gak pernah. Sama sekali rahmani. Ini Abu Hurairah lah radhiyallahu taala anhu. Keluwen gak mangan-mangan sampai semaput. Lapar, kelaparan sampai pingsan sama sekalian. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Baik. Jadi di sini berkata napa jenenge Syekh Abdul Razak, qauluhu alaihi thawbani mumasyaqqan ay fihi ma alwanun aw khutut, padanya ada warna-warna dan garis-garis. Ya, jadi ada warna-warna atau garis-garis. Tadi itu dijelaskan mumasyak itu maknanya dicelup dengan lumpur merah sehingga warnanya merah. Jadi ada warna-warna atau garis-garis merah atau yang semacamnya. Faqala bakh yatamakhatu Abu Hurairah fil kitan. Yani tadzakkara halahul madhiyah. Jadi Abu Hurairah itu mengingat masa lalunya. Wa qarana bi halihil hadirah. Beliau bandingkan dengan keadaannya saat beliau ceritakan hadisnya ini. Wa annahu fi yaumin minal ayyam ishtadda bil ju'. Bahwasanya di suatu hari dia sangat merasa kelaparan. Falam yajid ta'aman. Dia tidak menemukan makanan yughadhi bi badanahu wa yasuddu hajatahu, yang bisa memberikan asupan kepada badannya dan bisa menutupi hajatnya. Hatta innahu akhadha yatalawwa, hingga dia menggeliat-geliat radhiyallahu ta'ala anhu fi masjidin Nabi, di masjid Nabi SAW minal ju', karena kelaparan, sampai ngoser apa ngesot, ngesot ngoser ya, keluwen geblak ngoser, ngerti ya, saya menahan apa, lapar. Wong luwe diterusno, lama-lama kan perutnya sakit, kan dia melilit-lilit begitu ya. Oh, jadi kira wong luwe gak loro wong luwe, ya. Gak tahu luwe, iya gak tahu luwe zaman sakit, perutnya sakit, kempes terus perutnya, akhirnya sakit, ya, kesakitan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Lek kula keluwen temenan udah tahu keluwen teman. Sampai ngewajar entar wedek ini. Ya, tapi gak sampai semaput loh nggih. Ya. Itu waktu di pabrik. Ya, sebelum makan karena pekerjaan berat gitu ya. Angkat-angkat usung-usung itu ngewajar gini. Naik ke lantai 2 naik kantor sampai kondelan gini. Saking ngejer. Tapi semari mangan sehat mana wis. Baik, kita lanjutkan. Pundi wae. Jadi yatalawwa, dia menggeliat-geliat fi masjidin Nabi, di masjid Nabi SAW minal ju' karena lapar, hatta yughsha alaihi, hingga pingsan. Fayadhunnu man yarahu annahu yatalawwa lima bihi min junun. Lalu menyangka seseorang yang melihatnya, ya, dia itu lagi menggeliat, menggelepar, ya, ngoser tadi itu, dikiranya dia gila. Wa ma huwa illa datal ju'il ladzi yajiduhu. Tiada lain itu karena sangat lapar yang didapati oleh Abu Hurairah. Wa idza huwal yauma alaihil kittan yatamakhatu bihi. Ya. Oh, ini ceritanya beliau itu yang tadi pakai baju dari Lenin tadi wis oge gitu maksudnya. Saiki wis oge, baju Lenin digawe usape umbel gitu maksudnya. Saiki gitu ya. Biyen aku sampai napa? Goser napa? Karena kelaparan. Wa idza huwal yauma alaihil kittan yatamakhatu bi. Sampai sekarang malah kelambi sing larang digawe usape. Begitu maksudnya. Jadi untuk membandingkan sekarang dengan masa
masa lalunya. Insyaallah sama sekalian rahimani rahimakumullah. Waqad awradal musannif rahimallah. Dan musannif menyebutkan hadzal asar ini lubayina syai'an minal hal, untuk menjelaskan sesuatu dari kondisi keadaan di zaman itu. Zaman Nabi di awal-awal Islam bersama dengan para sahabat, di antaranya Abu Hurairah yang boleh ikut hijrah ke Madinah, ya dia. Kemudian apa? Dia tidak memiliki apa? Tidak anak sanak, tidak anak kadang, ya, di Madinah. Jadi muridnya Nabi SAW tidur di sufah, dia jadi alu sufah di masjid Nabi SAW. Alatikana alaihi ashabun Nabi, yang para sahabat Nabi ada di atasnya. Wa sayati aidan fi tarjamatil qadimah, nanti akan ada pada terjemah yang akan datang mazid bayanin, tambahan penjelasan lihadil amri, bagi perkara ini, wa idahun lahu, dan penjelasannya. Haitsu kana ahadum yurabbitu al-hajar ala batni, di mana salah seorang di antara mereka mengikat batu di perutnya, dikawencengi begitu ya, cek ganjel. Jadi nipu lambung. Lambungnya ditipu, cek bek ngono lho ya. Ya, diikat sama batu. Au yaqulu min waraqi syajar, atau makan napa? Dedaunan. Mangan godonge wit, ya, min syiddatil ju, karena napa? Saking laparnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kalau makan daun begini saya ingat daurah, ya, daurah di puncak, di Bogor gitu ya. Begitu waktu saya makan godhong sak wakai, sing di Jawa gak tahu dipangan godhong-godhong. Lah iya, di sana iya, Allah nek Jawa gak tahu mangan ngene dikon mangan. Ya. Godhong macam-macam, subhanallah gitu ya. Saya ada teman Ustadz, ya, Ustadz kita sudah wafat, beliau di Surabaya. Saat itu saya makan, Ustadz, mbek. Ya Allah, jamaah sekalian, ini sekedar mengingatnya yang lalu. Taib. Jadi makan apa? Dedaunan pohon. Saking apa nih? Lapar wis saonake godhong wis dipangan. Ya mungkin wong napa jenenge kambing mangan dedaunan itu iso urip. Masa-masa kayak ya isa pada urip, tapi lambungnya gak podo, sistemnya pencernaan ndak sama, ndak iso jamaah sekalian. Kambing makan itu jadi nutrisi, kalau kita makan itu jadi apa? Ya embo. Kembung. Karena lambungnya nggak sama, enzimnya nggak sama, prosesnya nggak bisa sama. Tutuk kambing mangan panganane kambing, tutuk sapi mangan panganane sapi, ya gak dadi daging. Ya. Baik. Namun para ulama dulu ada yang seperti itu, jamaah rahimani rahimakumullah taala, makan apa? Tatkala melakukan rihlah mencari hadis, makan seperti makanannya kambing. Ya benar, yang keluar kayak kotorannya kambing. Taib. Waduh, terakhir nih. Hadatsana Qutaibah qala, tak ngoco cepatnya. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai an Malik ibn Dinar qala ma syabi'a Rasulullah min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Nabi itu tidak pernah kenyang karena makan roti, tidak pernah kenyang karena makan daging kecuali dhafaf. Apa itu dhafaf? Qala Malik sa'altu rajulan min ahlil badiyah. Aku bertanya kepada seorang lelaki dari orang Arab Badui. Mad dhafaf? Apa itu dhafaf? Qala an yatanawala ma'an nas. Kalau makan bareng sama manusia, baru Nabi makan kenyang. Makan roti bareng-bareng kenyang. Makan daging bareng-bareng kenyang. Tapi kalau makan sendiri tidak pernah kenyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi qauluhu ma syaba Rasulullah min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Nabi tidak pernah makan kenyang karena makan roti, tidak juga daging, kecuali kalau dhafaf, ai illa fi hadhil hal, kecuali pada kondisi ini. Yani wa fi mana dhafaf yaqulu Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahlil badiyah mad dhafaf, yani makan bareng bersama dengan manusia. Ini an yaqula ma'an nas, ya. Wa sayati fil bab, dan akan datang dalam bab isyarat kepadanya, ya, sebentar lagi, apa yang telah dinukil oleh musannif dari gurunya Abdullah bin Abdurrahman, ya, qala, dia berkata, qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, huwa kasratul aidi, yaitu banyaknya tangan.
Jadi makan bareng begitu, talam, lalu banyak tangan mengambil dari sana. Dari sana Nabi SAW makannya bisa kenyang. Kenyang mungkin satu karena memang banyak, dua karena berkah. Ya, karena berkah dengan banyaknya tangan yang makan di sana. Illa idza kasurat al-aidi ala ta'am, kecuali banyaknya tangan yang makan dari makanan. Wa kasratul aidi ala ta'ami min barakatihi, dan banyaknya tangan di atas makanan yang mengambil itu termasuk bagian dari keberkahannya. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, idza jama'a ta'amu arba'an, jika makanan ya mengumpulkan 4 orang, faqad kamula, maka sempurna. Idza dzukira rasulullahi fi awali, jika disebut nama Allah di awalnya, wa humidallahu fi akhiri, dan bertahmid di akhirnya, wa kasurat alal aidi, dan banyak tangan yang mengambilnya, wa kana min hillin, dan dari yang halal, maka itu mendatangkan apa? Keberkahan. Demikian jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah selesai bab 9 tentang apa? Penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sandalnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 09.00 kurang 10. Suwe ya. Gimana, ada pertanyaan? Ada 4 pertanyaan Ustaz, kalau diizinkan. Ya saya bebas sekarang ini. Monggo sak karepe. Baik Ustaz. Pertanyaan pertama, saya pernah membaca jika Ummahatul Mukminin selalu memakai pakaian dan jilbab warna hitam, diibaratkan seperti burung gagak yang hitam. Lalu sebaiknya kita mengamalkan memakai busana gelap atau mengikuti masyarakat? Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah, ya al-amru fi wasi, perkara itu luas. Perkara itu luas jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, perkara itu luas. Ya memang benar istri-istri Nabi dan para sahabiah ya, mereka mengenakan apa? Warna hitam. Sekarang pertanyaannya, warna hitam itu sebagai uruf mereka atau perintah Nabi? Kan begitu ya? Pertanyaannya, itu uruf mereka atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Dan tidak dipungkiri bahwasannya napa jenenge termasuk di antara napa jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah makana alaihil yaumu ashabi, apa yang Nabi dan para sahabatnya berdiri di atasnya, ya termasuk diantaranya misalkan pakaian yang gelap, ya pakaian ya, yang hitam seperti apa istri-istri Nabi dan para sahabiahnya misalkan ya, itu tidak kita pungkiri dan tidak juga kita ingkari, gitu ya. Namun demikian juga bukan berarti pakaian dengan warna lain itu tidak boleh. Pakaian dengan warna lain bukan berarti tidak boleh, misalkan begitu ya. Bukan berarti kemudian tatkala dia pakai warna biru, warna coklat, misalkan warna hijau, ya, atau apa, pink, ya, atau maron, macam-macam niki, gitu ya. Bukan berarti itu tidak boleh, ya. Ya sesuaikan saja dengan hajat dan kemaslahatan di mana kita sedang berada. Kalau kemudian ternyata kita mengenakan warna-warna tadi itu yang baik, yang polos, yang tidak mengundang napa jenenge perhatian orang, misalkan ya itu maslahat ya pakai. Tapi kalau kemudian malah mendatangkan madharat, tidak ada maslahat, maka apa namanya berpakaian seperti masyarakat ya, maka tentunya itu lebih baik dalam rangka untuk mendekat dengan masyarakatnya, termasuk bentuknya ya. Niqab misalkan sudah bercadar gitu ya, karena bentuknya saya kira cadar macam-macam ya, macam-macam kebiak-kebiuk, wah durek ngene kok gak kayak zaman biyen iki saiki, macam-macam kebiak-kebiuk, gue cadaran kebiak-kebiuk malah tambah wayu ngono malian. Ini menampilkan kecantikannya atau menyembunyikan? Napa? Napa? Loh iya, sampean gak ro ngayu ta. Iya. Ya jadi tambah apa jenenge, tambah menarik
perhatian gitu ya, yang wajar gitu, yang wajar, yang tidak menarik perhatian orang yang melihatnya gitu ya. Walhasil masing-masing orang itu lihatlah sekitarnya, nilai maslahat madarat tanpa melanggar syariat. Itu ini di sana. Perhatikan lingkungannya, perhatikan masyarakatnya tanpa melanggar syariat. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Tanpa melanggar syariat, tanpa kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun dikit, tidak melakukan yang afdol demi meraih maslahat, itu lebih baik daripada melakukan yang afdol, yang utama tapi madarat. Barangkali madarat untuk dirinya atau madarat untuk dakwah itu sendiri, gitu ya. Madarat untuk pergaulan dan perjalanannya bersama dengan masyarakat. Maka tidak masalah, tinggalkan yang afdol, tinggalkan yang sunnah tadi itu maksudnya. Ya, dalam rangka untuk mengambil maslahat dan menolak madarat. Hasil masing-masing orang dengan lingkungannya masing-masing akan berbeda sikapnya, gitu ya. Pertanyaan pun demikian diajukan, misalkan jawabannya juga bisa berbeda-beda sesuai dengan lingkungan masing-masing. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kalau pertanyaan semisal ini, misalkan ya, ditanyakan kepada saya tahunnya tahun 99 di kampung saya yang sekarang saya berada, tentunya jawabannya beda dengan sekarang. Kondisinya berbeda, masyarakat berbeda, penilaian masyarakat sudah berbeda jauh, gitu ya, sudah berbeda. Sama sekali rahimani rahimakumullah. Dengan beriringnya waktu, pembiasaan masyarakat, mereka sudah terbiasa melihat nama jenenge para akhwat, para umat, ya udah gak ada masalah wis, gak yo opo model apa wis, gak ngaruh lesane iki ya. Tapi kalau masa dulu, wah, masa dulu ya masih ingat sekitar tahun 2004 gitu ya, ipar saya kuliah di Malang gitu, kalau dia lewat naik ke gunung, ayo lagu apa itu ayo, ini kakek nonton film itu Ninja Hattori ya. Jadi di poyok iya mbak kancang-kancane begitu, teman-temannya kayak Ninja Hattori gitu ya. Zaman itu, saiki ka ono wisan. Ya, sudah napa? Ya, terbiasa. Maka itu disesuaikan dengan apa jenenge? Waktu, lingkungan dan seterusnya gitu ya. Sesuaikan dengan yang demikian. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Okay. Bagaimana cara membedakan antara sunnah dengan pilihan Nabi? Sunnah dengan pilihan Nabi, bedakan tentang qaul sama fi'il. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pilihan, kan gitu ya. Tapi kalau qaul Nabi itu perintah, maka itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi al qaul muqaddam alal fi'il, ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan dengan lafadznya, dengan qaulnya, maka itu sunnah. Itu ya, itu sunnah. Tapi Nabi kemudian melakukan perbuatan, nah ini dilihat dulu, belum tentu apa yang beliau perbuat itu kemudian bisa dinilai sunnah, apalagi itu bukan berkaitan dengan masalah ibadah ya. Berkaitan dengan masalah apa yang beliau makan, gitu ya. Wah, Nabi mengatakan, wah seenak-enaknya makanan itu cuka, ayo sampean mangan cuka. Hah? Iya, enggak kan gitu ya. Enggak, itu adalah ungkapan Nabi SAW untuk apa? Bersyukur begitu ya. Seiso mangan masih laue cuka. Dan untuk menenteramkan istrinya yang tidak ada makanan di rumahnya kecuali cuka. Begitu ya. Manganan apa ditutul cuka. Ayo gitu ya. Itu bukan sunnah, berarti harus disediakan cuka di rumah ngono. Bukan. Ya, itu namanya pilihan atau gak iso milih malah kan pilihan maneh kan gitu ya, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmatullah. Sama dengan tadi itu, Nabi pakai baju merah bergaris, baju hijau bergaris, itu bukan sunnah, hanya sekedar perbuatan, tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah.
ternyata ada sabda Nabi, kalian pakai baju putih, maka putih, warna putih itu sunnah. Itu cara membedakannya demikian. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, maka dilihat, kalau ibadah pasti ada perintah. Ibadah pasti ada perintah, gitu ya. Kalau Nabi SAW memerintahkan dengan kaulnya, tapi kemudian secara perbuatan beliau melakukan yang lain, berarti yang lain itu khusus untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Kan begitu, nggih? Nah, seperti itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, berdosakah jika muslimah mengenakan baju yang syar'i sementara dia tidak menggunakan cadar? Hal ini dimaksudkan karena beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang jika bercadar akan mengundang banyak perhatian. Iya, jawabannya gampang aja, enggak berdosa. Ya, tergantung kemudian dia meyakini bercadar itu wajib ataukah tidak. Karena para ulama mukhtalaf dalam masalah ini. Di antara para ulama ada yang mewajibkannya, di antara para ulama ada yang mensunnahkannya, ya. Dan bercadar adalah afdol, lebih utama, begitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak bercadar, belum bisa bercadar, gitu ya, ya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Yang penting diusahakan kalau berpapasan dengan laki-laki ditutup. Adabnya demikian, ya, berpapasan dengan laki-laki ditutup. Ya, kalau sama perempuan atau jauh dari laki-laki misalkan dibuka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berpapasan jalan ditutup. Itu adabnya seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha saat umroh. Wanita umroh tidak boleh menutup mukanya, tidak boleh bercadar, tidak boleh pakai cadar. Tatkala pakai baju, tatkala niat ihram, ya, tatkala sudah niat ihram maka cadar dilepas semua. Tapi kalau melewati laki-laki ditutup dengan jilbabnya begini. Melewati laki-laki ditutup dengan jilbabnya seperti ini. Ya, seperti itu diantaranya, ya. Tetap, ya, adabnya demikian. Perempuan kepada laki-laki sekalipun dia tidak bercadar, maka adabnya ditutup. Ya, setelah lewat buka lagi, tutup lagi. Ya, seperti itu adabnya memang. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebagai suri tauladannya para perempuan di dalam masalah itu. Saya masih ingat itu sekitar tahun berapa ya, 97. Awal-awal saya ngaji juga demikian. Guru kami dengan dengan istri beliau ngajar di Pandaan seperti itu, ngajari putri-putri. Saat itu kan belum ada yang bercadar, ya, tapi beliau mengajari seperti itu, santri-santri itu yang masih kecil-kecil gitu ya, termasuk istri saya kan santri awal-awal dari beliau. Itu kalau papasan dengan laki-laki tutup, ya, setelah itu buka lagi, tutup lagi, seperti itu, ya. Jadi memang untuk sampai kepada afdal yang paling utama itu membutuhkan proses. Ada proses satu dari diri sendiri, proses yang kedua penerimaan dari masyarakat. Dengan berjalannya waktu maka hal itu akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang awali dari diri sendiri, proses belajar dan seterusnya sesuai dengan kemaslahatan begitu nggih. Ya, sampai pada masanya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ya hukumnya wajib. Ya, dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Saya ada saudara, dia ngajar di pondok pesantren mazhab Syafi'i. Kalau dia ngajar di para santriwatinya semuanya pakai cadar. Ya, bukan bukan ma'at salaf, bukan ma'at salaf. Tapi kalau yang ngajar ini ustadz, ya, kiainya begitu ya, maka semua santriwati disuruh bercadar semuanya. Ini sih kewenceng nih, ya, pondok ini sih kewenceng. Nah, pertanyaan berikutnya, fadhal. Adakah hadis yang menjelaskan tentang jubah Nabi di atas mata kaki, dan benarkah sholat orang yang isbal itu tidak diterima? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau tentang masalah isbal hadisnya banyak ya.
Saya punya tulisan di www.attabiin.com. Judulnya men golek dhewe judulnya. Apa judulnya lali rek? Apa judulnya? Saya tak golek. Tentang membahas masalah isbal, berikut seluruh dalilnya ada saya sebutkan di situ. Ya, tentang masalah isbal banyak dalilnya. Kalau pertanyaan yang kedua tentang apa jenenge apakah orang yang isbal sholatnya nggak diterima, ada hadisnya tapi dhaif. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin hadisnya la yaqbalullahu sholata musbilin izara. Allah tidak menerima sholatnya orang yang musbil sarungnya, tapi hadisnya dhaif. Itu hadisnya dhaif. Jadi tidak benar yang demikian ya. Itu hadisnya dhaif. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Emang ada hadisnya cuman dhaif. Ya, disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Pertanyaan berikutnya, sampai batasan seperti apa pakaian yang menyerupai orang kafir? Pakaian yang menyerupai orang kafir, ya apa yang khusus menjadi ciri khas mereka. Pakaian menjadi ciri khas orang kafir, maka kita tidak boleh memakainya. Ciri khas loh ya. Ciri khas lek pakai iki mesti kafir, ngono misalnya. Maka kita tidak boleh makainya. Paham di sini? Tapi kalau itu mustarok, orang kafir yang memakai, orang muslim yang memakai, ya nggak apa-apa. Mustarok. Kadang-kadang awalnya ciri khas, tapi kemudian jadi mustarok, maka tidak apa-apa. Paham ya? Sampeyan gawe baju koko misalnya kayak pendeta, modele bentuke kayak pendeta kan ngono ya. Ono apa nih ngene to ngene. Sampeyan nyontoh gitu ya. Ndak oleh. Ya, kok sampeyan diceluk Romo sampean. Kudu Romo kiai, Romo pendeta. Ya, enggak boleh. Atau perempuan pakai jilbab model suster. Enggak boleh. Haram. Karena itu khusus milik ciri khas gitu ya. Jadi apa menjadi ciri khas mereka? Kalau kita mengenakannya, maka kita disebut seperti mereka, maka tidak boleh. Gitu ya. Misalkan ada orang masuk Islam dari agama Buddha misalkan, tapi dia tidak pernah meninggalkan pakaian Buddha, kan ada betul, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dengan alasan apapun tidak boleh. Karena tasabuh dengan mereka. Masuk Islam ya kafah begitu. Ya. Ojo masuk Islam kemudian sing biyen sik digaya ya dengan alasan ya biar bisa masuk ke sana ya enggak, sudah tunjukkan keislamannya, jangan tunjukkan kebudahannya kan gitu ya, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, jadi ukurannya yang menjadi ciri khas, sudah jadi ciri khas maka tidak boleh memakainya. Tapi kalau bukan ciri khas tapi itu adalah sudah menjadi pakaian universal manusia, ya enggak apa-apa. Oke, pakai jas itu universal enggak? Hah? Universal sudah. Mungkin dulunya itu ciri khas mereka, nek lonto gitu ya. Ya, nek lonto. Sampai kan dulu ada fatwa dari para ulama dulu, gawe klambine wong lonto hukume haram, apa? Tasabuh. Ya, tasabuh dengan orang kafir. Tasabuh ambek penjajah, kan itu ya. Tapi beriring waktu luntur wis. Kenapa? Podho gawe. Ya akhirnya berubah fatwa kan begitu ya. Karena apa? Sudah tidak menjadi ciri khusus mereka gitu. Ya, jadi intinya adalah ciri khusus, bukan mustarok. Tapi kalau mustarok maka tidak apa-apa. Tapi kalau ciri khusus maka tidak boleh. Intinya kembali kepada ciri khusus. Kalau pakai ini maka dia kafir. Termasuk tasabuh bil fusak. Tasabuh dengan orang fasik juga tidak boleh, bukan hanya orang kafir. Tasabuh bil fusak. Ya, enggak iki berarti orang fasik, tidak boleh. Seorang muslim santri thalabul ilm misalkan pakaian seperti itu tidak boleh. Kayak orang fasik misalkan, tidak boleh. Ya, pakaian atau model gaya tatanan rambut kayak orang fasik tidak boleh. Ya, masih budal nang masjid, pemeneng mau macak fasek budal nang masjid, sing penting lah ati ini arek. Ha iso ngene. Enggak boleh ya. Taib.
Nggih, Allah alam bisawab. Wis cukup nggih? Cukup nggih Ustaz. Cukup nggih. Kalau sampean kesuwen ya. Tab kita akhiri apa nyerekat tanggal tuh, Bang. Terakhir. Mboten tah? Kalau dari WA masih ada 2 Ustaz. Tapi kalau memang diperkenalkan mungkin enggak tergantung mad'u nih ya, tergantung mustami. Kalau masih sabar ya monggo. Lek aku langsung mulai bareng ini. Iya Ustaz. Insya Allah kalau jamaah malah senang Ustaz. Maksudnya kalau jamaah malah senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu karena ada hal-hal baru gitu Ustaz. Oh iya wis monggo silakan enggak apa-apa. Kebetulan nikmat libur. Pertanyaan, bagaimana kalau kita ikut sholat jamaah di musola kampung kita, lihat jamaah sholat sarung atau celana tidak isbal. Isbal mestinya Ustaz nggih. Ya napa ulangi? Bagaimana kalau kita ikut sholat jamaah di musola kampung kita, lihat jamaah sholat sarung atau celana tidak isbal, apakah kita tidak usah ikut jamaah atau tetap ikut tetapi isbal, tetapi tidak isbal juga supaya tidak berbeda sendiri? Maksudnya mungkin yang di kampungnya itu yang sholat itu kebanyakan isbal Ustaz. Jamaah sekalian rahmani rahmukumullah, pakai sarung gampang. Pakai sarung, ya, karena semua paham kalau pakai sarung mesti tidak isbal. Pakai sarung, ojo nggak celono. Kalau jenengan misalkan ya pakai sarung ndak isbal, ndak ana wong ngelirik, tapi lek celonoan ndak isbal, dilirik, oh iki golongane wong sebelah iki. Ngono, golongane wong sebelah, ngojo ngono ta rek, wong sebelah. Gitu ya. Tapi lah jenengan sarungan, baju kuku, masih yo napa enggak isbal, enggak ada masalah. Gitu ya, enggak ada masalah. Kenapa? Jamaah sekalian, kita punya orang-orang tua dulu itu punya istilah katok gomo. Bapak sudah diajarkan sebenarnya, cuman enggak dijelaskan katok gomo. Katok gomo itu tahu sih? Celana ndak isbal. Celonoi agomo ndak isbal, celono pencak, iya celono pencak. Kembali saya mengatakan lek sholat itu nggak ya katok gomo. Katok gomo itu apa? Ya, separuh betis. Seperti itu. Berarti sudah ada begitu loh ya. Cuman keterangannya penjelasannya sing nggak nyampe ngono lho maksudnya ya. Oh berarti lah nggak katok gomo nggak pencaan tok ae ngono misalnya. Ya. Kayak ngarit. Ya, jamaah sekalian rahmati. Sebenarnya sudah ada betul. Jadi pakai sarung, ya sarungan. Ojo celonoan. Jangan celana kamu gaya gamis. Ya sudah kan? Sudah sampean sudah dikapling kayak gini sampean. Masuk masjid celonoan gaya gamis. Gitu ya, sudah. Oh, iki golongane wong kono. Jangan sarungan, pakai baju kuku, kopiah ireng, kan gabung dengan masyarakat. Ya, seperti itu, ya selalu diperhatikan. Tapi kalau melihat masyarakat misalkan jamaahnya isbal kabeh, artinya nggak ada masalah, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya tidak mengurangi keabsahan sholat, tidak mengurangi keabsahan sholat, karena hadisnya dhaif, hadisnya apa dhaif. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, tidak apa-apa. Hatta imamnya ini ada, masya Allah, saya masih ingat itu ada thalabul ilm entas ngaji, ya dia dapat hadis tentang daisbal, lalu ada salah seorang kiai ngimami dalam keadaan isbal. Ingat, kiai ini besar, kiai besar. Saya kenal beliau waktu beliau wafat, saya ikut datang kemudian mensolati beliau. Muridnya banyak, pemimpin satu masjid besar, ya beliau adalah juga pimpinan dalam ormas tertentu. Kemudian juga beliau pernah juga jadi anggota DPR pusat. Lalu diserga sama anak tolim, anak kecil. Beliau itu lulusan Medina tahun-tahun awal loh. Lulusan Medina tahun-tahun awal, anak cilik ya. Saya kayak belajar lalu nama jenenge negur beliau. Ini kayak nama jenenge wedhus nantang banteng. Ya seperti itu ya. Dia dimakan sama dia. Ya cempe mangan banteng ya. Nantang banteng, ya Allah. Jadi jangan keladuk gitu ya, harus tahu diri gitu ya, harus tahu diri.
kepada siapa kita berhadapan, kepada orang tua. Ya, ada adab yang harus didahulukan gitu ya. Ojo kemalan mbek kemaru. Kemalan kemaru ilmu ape kepingin ditabrak kabeh. Padahal napa jenenge gak ngerogo jithoke dhewe bekale sak piro kan gitu ya. Nah, seperti itu harus adab dijaga. Sama sekali rahimakumullahu taala. Jadi itu permasalahan-masalahan apa? Bukan permasalahan yang mujma' alaih. Permasalahan yang ijma' sepakat, tapi mukhtalaf. Kan gitu ya, diperselisihkan. Kan begitu ya? Ya mas sekali rahimakumullahu taala. Bukan yang mujma'un alaih. Ya kalau disepakati jelas ya. Kalau disepakati misalkan maka kita ada pengingkaran. Tapi kalau perkara yang tidak disepakati maka yang ada adalah napa ilmiah, nasihat sekedar begitu saja, bukan untuk mengingkari sampai napa gak gelem salat di burine. Wah ini berat kalau seperti ini ya, bukan seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dicukupkan dulu Ustaz karena sudah waktunya makan jajan banyak. Oh. Bisa karepe. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani rahmatullah, karena jajannya minta dimakan. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.